Sekarang nih. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tunggu. Kita belum kenalin komplek kita loh. Kita belum kenal komplek ya? Iya. Duh, lupa. Ayo, kakak. Kami dari komplek Angkat Sampuri. Nah, adik-adik, kita kan udah tahu komplek kita. Sekarang kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengangkat ujian, ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar sekolah minggu kami lancar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian ya adik-adik. Aku anak raja. Oke adik-adik, mari kita buka kitab kita lihat di kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Nah, nanti kakak dan Kalin akan membacakan itu secara bergantian ya. Nanti adik-adik di rumah tetap perhatikan. Oke? Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion.
sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, dan bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kaya." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jeruk. Amin. Amin. Pada saat itu, Israel sedang menghadapi kelaparan yang begitu hebat, sehingga ada satu keluarga yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke tanah Moab agar mereka mendapatkan makanan di sana, yaitu adalah Elimelek, suami dari Naomi. Mereka memiliki kedua putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Tetapi akhirnya Elimelek meninggal dunia, dan Mahlon serta Kilion menikahi dua perempuan dari Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tetapi akhirnya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Akhirnya Naomi berpikir bahwa sebaiknya dia pergi dari tanah Moab dan kembali ke tanah Yehuda. Tetapi sebelum dia kembali, dia meminta agar Orpa dan Rut
mau pulang kembali ke rumah mereka masing-masing di Moab. Naomi bahkan memintanya berkali-kali karena Orpa dan juga Ruth tidak mau meninggalkan dia. Tetapi pada akhirnya Orpa menyetujui hal tersebut dan pulang ke rumahnya di Moab. Tetapi Ruth tetap tinggal bersama Naomi. Dan Naomi menerima Ruth sebagai keluarganya. Disinilah kehidupan Ruth dan Naomi dimulai. Ruth dan Naomi melalui perjalanan yang panjang. Mereka pergi dari tanah Moab menuju tanah Yehuda. Mereka tidak membawa barang-barang berharga, karena pada dasarnya mereka juga sudah tidak punya barang berharga. Naomi juga masih merasa sedih karena dia harus kehilangan suaminya, ditambah kehilangan 2 anaknya. Tetapi itu tidak mematahkan semangat Ruth untuk terus berada di samping Naomi. Padahal sebenarnya karena Ruth adalah perempuan Moab, dia tidak mengenal Allah. Tetapi dia berkata kepada Naomi bahwa Allahmu, Allahku. Ini menunjukkan bahwa Ruth mau menerima Naomi dan semua yang Naomi punya. Walaupun sekarang Ruth dan Naomi hanya hidup berdua, tetapi Ruth tetap membuktikan kepada Naomi bahwa Ruth bisa menjadi pendamping hidup yang baik untuk Naomi. Setelah perjalanan yang jauh, akhirnya tibalah Ruth dan Naomi di tanah Yehuda, tepatnya di Bethlehem. Lalu orang-orang di sana ketika mereka melihat Naomi, mereka semua bertanya-tanya, "Apakah itu Naomi? Apakah itu Naomi?" Lalu Naomi berusaha untuk menjawab mereka. Naomi pun menjawab pertanyaan mereka. Dan Naomi berkata, "Bukan, aku bukan Naomi. Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang pahit dalam hidupku. Tuhan sudah memanggil suamiku, Tuhan sudah memanggil anak-anakku. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa." Yap, Naomi sangat-sangat sedih. Dia juga merasa marah karena dia harus kehilangan orang-orang yang begitu dia cintai. Dia kehilangan suaminya, kehilangan kedua putranya, dan dia merasa sekarang hidupnya sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia merasa bahwa Allah telah memberikan malapetaka kepada hidupnya, sehingga sekarang dia harus kehilangan semuanya. Tetapi disinilah kesetiaan Ruth diuji. Ruth tetap merawat Naomi. Dia berusaha untuk membuat Naomi merasa nyaman dan juga aman. Ruth selalu menghibur Naomi dikala Naomi sedang bersedih. Ruth adalah orang yang sangat baik. Mungkin Naomi tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan seorang menantu yang begitu setia kepadanya, bahkan di saat dia sudah tidak punya apa-apa dan tidak bisa memberikan apa-apa kepada Ruth. Justru sekarang Ruth yang membantu segala kebutuhan Naomi, termasuk juga bekerja dan mencari makan. Karena Ruth tahu bahwa Naomi sudah tua, sudah terlalu tua untuk bekerja, untuk mencari makan. Sehingga Ruthlah yang melakukan hal-hal tersebut.
Sampai akhirnya Naomi merasa sangat-sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberikan Ruth di dalam hidupnya. Dia merasa sekarang bahwa hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan. Ruth adalah pekerja yang keras. Dia juga orang yang sangat setia. Dia adalah seorang perempuan yang patut kita contoh. Jadi adik-adik, kesetiaan itu penting loh. Karena dengan kesetiaan yang kita lakukan, itu bisa membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, dari cerita Ruth dan Naomi tersebut, kita mau melakukan eksperimen loh. Yuk kita ikuti. Adik-adik boleh siapkan telur, garam secukupnya, air mineral, dan juga gelas. Kita siapkan ya. Pertama, kita siapkan air. Air diibaratkan sebagai kehidupannya Naomi. Kita masukkan secukupnya ya. Lalu kita siapkan telur. Telur ini diibaratkan sebagai Naomi. Sekarang kita masukkan telurnya ke dalam air. Wah, ternyata telurnya tenggelam adik-adik. Ini sama seperti perasaan Naomi ketika ia ditinggal oleh suaminya, oleh kedua anaknya. Ia tenggelam di dalam rasa sedihnya, rasa dukanya, dan juga rasa marahnya. Nah, adik-adik, karena tadi Naomi tenggelam di dalam kesedihan, kita sekarang mau tambahkan Ruth ke dalam kehidupan Naomi. Yap, garam diibaratkan sebagai Ruth. Ruth yang setia, Ruth yang baik hati, yang mau menemani, mengasihi, dan membantu Naomi di dalam kehidupannya. Adik-adik bisa lihat ya, sekarang kehidupan Naomi tidak lagi sendiri. Dia sudah bersama-sama dengan Ruth. Sekarang kita aduk ya. Kita aduk sampai garam bercampur dengan air. Ini menandakan bahwa kehidupan Naomi sudah bercampur dengan kebaikan, ketaatan, dan juga kasih setia dari Ruth. Kita aduk terus ya adik-adik. Nah, kalau sudah, sekarang kita siapkan telurnya. Ingat ya, telur ini diibaratkan sebagai Naomi. Kita lihat ya. Wah, ternyata telurnya tidak lagi tenggelam. Telurnya sudah muncul ke permukaan. Ini tandanya kehidupan Naomi ketika sudah bersama Ruth menjadi lebih baik. Dia sudah tidak lagi tenggelam di dalam kesedihannya, dukanya, rasa marahnya. Adik-adik bisa lihat ya. Kita harus setia kepada orang-orang yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Terima kasih ya adik-adik sudah belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, mari kita lipat tangan kita mau naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dikumpulkan di rumah kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami yakin percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat pelayanan sekolah minggu kami ya Tuhan, untuk seluruh komplek yang ada di GKP Halim Perdana Kusuma. Kiranya Kau berkati dalam pelayanannya, agar setiap apa yang kami kerjakan dalam pelayanan kami bisa berguna dan bermanfaat bagi setiap jemaat yang kami layani. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga buat pandemi COVID-19 ini, agar Kau bisa hilangkan ya Tuhan, dan Kau bisa kembalikan lagi situasi ini menjadi normal kembali, dan kami boleh beribadah secara tatap muka di gereja ya Tuhan.
Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami ya Tuhan Yesus dalam pekerjaannya, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan boleh memberikan kami berkat Tuhan lewat pendidikan kami, agar kami boleh mencapai cita-cita kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya doa yang belum sempurna ini Kau sempurnakan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan itu tentang apa ya, Kak? Aku tahu, kesetiaan. Tapi siapa yang setia, Kak? Aku tahu lagi, Rut kepada Naomi. Ayatnya ada di ayat berapa ya, Kak? Rut 1 ayat 1 sampai 22. Nah, benar adik-adik, kita harus hidup di dalam kesetiaan. Nah, adik-adik juga harus setia loh sama orang tua, sama papa mamanya, sama teman, sama sahabat. Adik-adik juga pasti punya sahabat kan? Nah, yang paling utama yaitu adik-adik harus setia kepada Tuhan. Nah, caranya gimana sih, Kak? Oh, aku tahu caranya kayak gimana. Caranya adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Tapi adik-adik jangan hanya membaca Alkitab ya. Adik-adik juga harus mengaplikasikannya ke dalam hidup adik-adik sehari-hari. Karena kesetiaan kita itu bisa membuat orang bisa menjadi lebih baik loh adik-adik. Nah, sekarang